Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama atas kesempatan diberikan pada kita hari ini. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri Sandy Jonathan, yang kedua Syahrun, yang ketiga Yaslan Ros, yang keempat Sepriadi Julius, yang kelima Nabila Metri Bugandi akan mempresentasikan mata kuliah Elektronika Magnetik bab 3 yang berjudul Flux Listrik, Hukum Gauss, dan Teorema Divergensi. Dalam elektromagnetisme, flux listrik diartikan sebagai ukuran medan listrik melalui permukaan tertentu. Meskipun medan listrik itu sendiri tidak dapat mengalir, ini adalah cara untuk menggambarkan kekuatan medan listrik pada jarak berapapun dari muatan yang menyebabkan medan listrik itu memberikan gaya pada muatan listrik di sembarang titik dalam ruang. Medan listrik adalah gradien potensial. Flux listrik menyatakan medan listrik yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan. Ilustrasinya lebih mudah dengan menggunakan deskripsi visual untuk medan listrik, yaitu penggambaran medan listrik sebagai garis-garis. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Flux listrik dapat digambarkan sebagai banyaknya garis medan yang menembus suatu permukaan. Jadi garis normalnya itu ke bawah, menembus luas bidang. Rumus dasar flux adalah Pi sama dengan E kali A, di mana E adalah kuat medan listrik dan A adalah luas permukaan. Satuan medan listrik adalah Newton per kolom, dan satuan luas permukaan adalah meter kuadrat, sehingga satuan flux adalah Newton meter kuadrat per kolom. Sesuai definisi pada slide sebelumnya, bahwa flux listrik adalah medan listrik yang menembus suatu bidang. Maka rumus flux listrik yaitu Pi E dikali A cos beta, dengan artian lambang V yaitu flux listrik yang satuannya Weber, E yaitu kuat medan listrik yang satuannya Newton per kolom, A luas bidang dengan satuannya meter kuadrat, dan sedangkan cos beta yaitu sudut antara E dengan garis normal. Hitung jumlah garis medan yang menembus suatu bidang persegi panjang dengan panjang 30 cm dan lebarnya 20 cm jika kuat medan listrik adalah homogen dengan nilainya sebesar 200 Newton per kolom dan arahnya tegak lurus terhadap bidang. Untuk menentukan jumlah garis gaya medan listrik yang menembus bidang dapat menggunakan persamaan berikut, yaitu dicari dulu apa aja yang diketahui di soal. Yang pertama yang diketahui di soal itu adalah nilai dari kuat medan listriknya, yaitu sebesar 200 Newton per kolom. Sedangkan luas penampangnya atau luas permukaannya yaitu 30 cm dikali 20 cm. Kenapa dikali? Karena menggunakan bidang persegi. Jadi sisi kali sisi. Terus untuk cm diubah dulu ke satuan nasionalnya yaitu meter kuadrat. Setelah diubah yaitu 0,3 dikali 0,2. Hasilnya yaitu 0,06 kuadrat. Jadi luas bidangnya itu yang telah dicari sekitar 0,06 meter kuadrat. Sehingga flux listriknya yaitu menggunakan rumus Pi sama dengan E dikali A. E-nya udah diketahui tadi 200 Newton per kolom dan dikali dari hasil luas penampangnya yaitu 0,06 meter kuadrat. Hasil dari Pi-nya yaitu 12 Newton per centimeter kuadrat atau satuan nasionalnya Weber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Jonathan. Saya akan melanjutkan presentasi pengertian hukum Gauss. Dalam fisika, hukum Gauss merupakan suatu hukum yang menghubungkan suatu muatan listrik dengan medan listrik yang akan dihasilkan.
Hukum Gauss merupakan hukum yang dicetuskan oleh ilmuwan fisika yang bernama Carl Friedrich Gauss pada tahun 1835. Hukum Gauss termasuk ke dalam salah satu persamaan Maxwell. Beberapa hukum yang termasuk ke dalam persamaan Maxwell adalah hukum induksi Faraday, hukum Gauss tentang magnetisme, serta hukum rangkaian Ampere. Hukum Gauss sendiri dapat dipakai untuk menurunkan hukum Coulomb. Hukum Gauss berkaitan dengan flux listrik. Sebelum membahas lebih detail mengenai hukum Gauss, mari kita simak penjelasan mengenai flux listrik agar lebih memahami tentang hukum Gauss. Flux listrik adalah hasil kali antara gaya listrik dan luas bidang yang dilewati oleh luas bidang tersebut. Bila terdapat garis-garis gaya dari suatu medan listrik yang homogen-homogennya menembus suatu bidang seluas A, maka flux listrik yang melewati suatu bidang tersebut bergantung pada kuatnya medan listrik. Luas bidang yang ditembus dan sudut jatuhnya terdapat dua kemungkinan, yaitu gaya tersebut jatuh secara tegak lurus dan jatuh secara tidak tegak lurus. Bila gaya jatuh secara tegak lurus dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu flux listrik sama dengan kuat medan listrik dikali luas bidang yang ditembus oleh medan listrik. Bila gaya jatuh secara tidak tegak lurus dapat dirumuskan sebagai berikut. Bunyi hukum Gauss adalah mempunyai bunyi sebagai berikut. Jumlah garis-garis gaya yang menembus suatu permukaan yang tertutup berbanding lurus dengan muatan. Hukum Gauss dapat dirumuskan sebagai berikut. Flux listrik diartikan sebagai hasil perkalian skalar antara suatu vektor kuat medan listrik dengan vektor dari luar permukaan yang ditembus oleh medan tersebut. Flux listrik yang melewati suatu permukaan dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika permukaan yang ditembus medan listrik dari beberapa segmen, maka flux total sama dengan jumlah flux pada masing-masing segmen. Flux total dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana E adalah medan yang menembus permukaan A. Contoh soal, bila terdapat persegi dengan panjang sisi 30 cm dan sebuah medan listrik homogen sebesar 400 N/C ditembakkan ke persegi panjang tersebut dengan arah tegak lurus dengan bidang persegi panjang tersebut. Hitunglah jumlah flux listrik yang menembus bidang persegi tersebut. Jawab, diketahui panjang sisi sama dengan 30 cm. A sama dengan 30 kali 30 sama dengan 900 cm pangkat 2 sama dengan 9 kali 10 kurang 2 meter pangkat 2. Ditanya flux listrik. Jawab, flux listrik sama dengan E dikali A sama dengan 400 dikali 9 dikali 10 kurang 2 M 2. Flux listrik sama dengan 36 Weber. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yaslan. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas teman saya tadi perihal teorema divergensi. Teorema ini dikenal juga dengan sebutan teorema Gauss atau teorema Astrogradsky, atau memberikan hubungan antara aliran atau flux medan vektor melalui permukaan dengan perilaku medan di dalam permukaan. Tepatnya, teorema ini menyatakan bahwa flux sebuah medan vektor melalui permukaan tertutup sama dengan integral volume dari intergensi pada daerah di dalam permukaan. Secara intuitif, teorema ini menyatakan bahwa jumlah semua sumber dikurangi jumlah semua sumur memberikan aliran neto keluar dari daerah itu. Teorema ini penting buat matematika rekayasa, terutama elektrostatika dan dinamika fluida. Dalam fisika dan rekayasa, teorema divergensi biasanya diterapkan dalam dimensi 3. Namun, teorema ini dapat digeneralisasikan ke sembarang dimensi. Pada satu dimensi teorema
ekivalen dalam teorema dasar kalkulus atau hal yang lain. Pada ruangan kedua dimensi, ini setara dengan teorema Green. Kita lanjut ke sifat-sifat divergensi. Misalkan f, x, f dalam kurung x, y atau z, dan g, x sama x, y, dan z adalah vektor-vektor yang kontinu dan diferensiabelkan terhadap x, y, dan z. Serta A dan B adalah bilangan real, maka berlaku yang pertama divergensi AF ditambah BG sama dengan AV dikali F ditambah B div dikali G. Dan yang kedua itu div sama dengan F sama dengan div dikali F ditambah div dikali F. Kita lanjut ke divergensi. Misalnya vektor V sama dengan X, Y, Z terdefinisikan dan diferensiabelkan pada setiap titik X, Y, Z. Divergensi dari V atau dV didefinisikan oleh contoh soal sebagai berikut. Dan oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata ataupun sikap saya dalam video ini, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul, NIM 119505151285. Mata kuliah Elektromagnetik kelas 4D. Kali ini saya akan membahas tentang teorema divergensi Gauss. Kawan-kawan sekalian, kali ini bersama saya Syahrul akan membahas tentang divergensi Gauss. Teorema ini juga berkaitan dengan teorema lain, yaitu antara lain teorema Green, baik yang ada di bidang maupun yang di ruang. Nah, teorema divergensi Gauss sendiri juga ada yang mengenal dengan teorema divergensi saja dan teorema Gauss saja, atau secara keseluruhan disebut teorema divergensi Gauss. Berikut bunyi teoremanya. Jika F semedangan MI tambah NJ tambah PK merupakan sebuah medan vektor di mana M, N, dan P memiliki turunan parsial pertama yang kontinu pada benda padat S dengan batas S. Jika N merupakan normal sebuah luar yang tegak lurus terhadap S, maka akan kita dapatkan rumus seperti berikut. Integral lipat 2 F dot N ds akan sama dengan integral lipat 3 divergensi F atau divergensi. Maka kita dapat melihat bahwa flux F dapat melintasi batas daerah tertutup dalam ruang dimensi 3 adalah integral dari lipat 3 dari penyebaran di daerah tersebut. Nah, dalam perhitungan kita nanti ada beberapa istilah juga dalam pengganti div atau divergensi ini. Nah, kita lihat rumus selanjutnya.
Dari persamaan ini, integral permukaan dari sebuah vektor F yang mengelilingi sebuah permukaan tertutup sama dengan integral dari divergensi F dalam volume yang diselubungi seluruh permukaan tersebut. Secara sederhana, kita bisa katakan bahwa untuk mencari integral permukaan, kita juga bisa menggunakan teorema divergensi Gauss ini. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas. Nah, kita lihat di sini ada contoh soal yang pertama. Diperlihatkan sebuah gambar atau gambar balok yang berada di ruang dimensi 3. Diketahui medan vektor F semedangan X pangkat 2 YT tambah 2X Y, 2X Y X Z X YZ tambah YZ pangkat 3 K menyeberangi permukaan persegi panjang pada S. Bagaimana pada gambar di samping ditentukan flux medan vektor tersebut dengan menggunakan teorema Gauss. Nah, jadi ini juga bisa kawan-kawan melakukan ini dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian integral permukaan biasa. Tapi dalam contoh ini lebih baik tapi dalam contoh ini lebih mudah jika kita menggunakan teorema divergensi Gauss. Nah, bagaimana langkahnya? Kita lihat ini divergensi Gauss. Nah, bagaimana langkahnya? Kita lihat ini. Teorema kita adalah seperti ini, integral permukaan akan sama dengan integral volumenya. Nabla atau divergensi Dol atau operator Dol. Kalau teman-teman lupa, nah operator Dol itu adalah do X I tambah do YJ tambah do ZK dikalikan dot dengan medan vektor yang ada pada soal. Nah, perkalian titik akan menghasilkan skalaar karena I dot akan menghasilkan sebagai berikut. Dalam kasus kita bisa saja DY dulu atau DZ yang dulu atau DX yang dulu, asalkan batas yang sesuai. Kalau saya mulai dari akhir, yaitu DZ dulu. Nah, untuk dua batasan adalah 0 sampai 3, sedangkan untuk Y 0 sampai 2, dan sedangkan untuk X adalah 0 sampai 1. Nah, jadi kawan-kawan, batas itulah yang kita masukkan ke dalam integral 43 ini. Karena saya mulai dari Z, batas 2 yang terlebih dahulu. Jadi kawan-kawan, setelah ini selesailah kita cari yang menggunakan batas Y. Lalu jika selesai kita gunakan batas X, dan hasil DZ ini diintegralkan terhadap Y. Dan ini hasilnya diintegral terhadap X. Dan ini lagi yang hasil akhirnya yang diintegralkan oleh 2. Dan ketika kita dapatkan hasilnya adalah 60. Nah, itu saja pembahasan tentang teorema divergensi Gauss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kesimpulan. 1. Hukum Gauss adalah hukum yang menghubungkan penyebaran muatan listrik
dengan medan listrik yang menghasilkannya. Pernyataan umum dari hukum Gauss ialah bahwa garis gaya medan listrik tidak termasuk dalam besaran nyata, melainkan hanya suatu gambaran yang menyatakan arah penyebaran medan listrik di berbagai posisi pada ruangan yang terpengaruh oleh medan listrik. Arah garis gaya listrik dari medan listrik setempat pasti menyimpung garis gaya di tempat tersebut. Hukum Gauss berbunyi, flux listrik bersih yang melewati permukaan tertutup sama dengan 1/3 dikali muatan listrik bersih yang berada di dalam permukaan tertutup itu. Hukum Gauss dapat dinyatakan dalam medan listrik E atau electrical displacement dapat dinyatakan VD karena flux indefinisikan sebagai integral medan listrik. Penulisan hukum Gauss dalam bentuk ini disebut bentuk integral. 2. Kata flux berasal dari bahasa Latin fluere yang artinya mengalir. Secara harafiah, flux listrik dapat diartikan sebagai aliran listrik medan listrik. Kata aliran di sini tidak menunjukkan medan listrik mengalir seperti air mengalir, tetapi menjelaskan adanya medan listrik yang mengarah ke arah tertentu. Pada topik garis-garis medan listrik telah dijelaskan bahwa medan listrik divisualisasikan atau digambarkan menggunakan garis-garis medan listrik karena flux juga digambarkan berupa garis-garis medan listrik. Jadi, flux merupakan garis-garis medan listrik yang melewati suatu luas permukaan tertentu. Secara matematis, flux listrik adalah hasil kali antara medan listrik atau E, luas permukaan atau A, dan kosinus sudut garis normal yang tegak lurus. Permukaan Pi sama dengan medan listrik luas permukaan cos beta, seperti gambar di sebelah. Jika garis-garis medan listrik tegak lurus dengan luas permukaan yang dilewati seperti pada gambar, maka sudut antara garis medan listrik dengan garis normal adalah 0 derajat di mana cos 0 derajat sama dengan 1. Dengan demikian rumus berubah menjadi Pi sama dengan medan listrik A cos 0 derajat sama dengan medan listrik luas permukaan Pi sama dengan medan listrik luas permukaan dalam kurung persamaan seperti gambar di sebelah. Berdasarkan rumus flux di atas disimpulkan beberapa hal. Pertama, flux bernilai maksimum ketika garis medan listrik tegak lurus dengan luas permukaan, karena pada kondisi tersebut sudut antara garis medan listrik dengan garis normal adalah 0,0, di mana nilai kosinus 0,0 adalah 1. Kedua, flux bernilai minimum ketika garis medan listrik sejajar dengan luas permukaan, karena pada kondisi tersebut sudut di mana nilai kosinus 90 derajat adalah 0. Ketika flux tergantung pada medan listrik atau E dan luas permukaan atau A, selain luas permukaan terbentuk persegi seperti pada contoh di atas, luas permukaan juga bisa berbentuk bola dan lainnya.